Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami Dafar Elohim, kita harus kembali ke sudut yang benar, yaitu pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Karena itu kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, miskin dan acak-acakan. Ya. Di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, istilah di luar sana adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, yang sudah mencantumkan ayat-ayat sejak dari penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Ya, tinggal ayat-ayat itu saudara tempatkan dengan posisi yang tepat menurut pimpinan Roh Yahweh Elohim, dan saudara akan melihat satu penyingkapan rahasia Dafar Elohim yang luar biasa, yang sangat lengkap, yang sangat berurutan, yang sangat presisi. Ya, seperti permainan puzzle. Ya, itu gambarnya saya berikan gambar kiri bawah. Kalau saudara belum tahu permainan puzzle, jadi potongan kecil-kecil dijadiin satu seperti itu. Dan time travel pengajaran ini yaitu pengajaran untuk melengkapi saudara dan kita semua untuk menggali Dafar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, ya, membongkar semua roh-roh jahat dalam jenis apapun juga yang bersembunyi menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan sampai kita terangkat saat peristiwa rapture. Ya, penting sekali. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa, itu adalah awalnya, dan kemudian ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3, 16-17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi sangat penting satu proses mulai dari keselamatan dan kemudian ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ya, ini penting sekali. Itulah misi utama kitab suci. Dan saya berikan 7 navigasi Dafar Elohim, 7 fase, ini buatan saya sendiri, sehingga kita bisa dapat memahami di fase mana kita sedang belajar. Kita sedang belajar di fase yang ketiga. Dan kita masih dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian ini kita banyak belajar untuk mengetahui mengapa kita berada di bumi yang seperti model sekarang ini. Dan juga kita juga belajar bagaimana Bapak Yahweh membenahi bumi, kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia, ya, ini yang nomor 3 ini. Dan juga nomor 4 yang lebih spesifik, yaitu mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Ya, jadi kita sedang berada di nomor 3 dan nomor 4. Specifically ke arah nomor 4 lebih banyak. Pahami juga bahwa Bapak Yahweh adalah mastermind, ya, adalah pengarang, author daripada kitab Kejadian. Sedangkan Moshe, dia hanya ditugasi untuk menulis, jadi didikte. Jadi Bapak Yahweh yang mengucapkan, Moshe yang menulis, ya, sehingga terbentuklah kitab Kejadian yang ada di dalam tangan saudara dan saya sekarang ini, kitab Bereshit, ya, kitab Kejadian. Nah, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita masuk mengenai topik yaitu Hari Yahweh, ya, Hari Yahweh. Dan hari ini kita masuk di time travel session yang ke-16 di Kejadian 18 dan 19. Ya, kita akan baca terlebih dahulu, ya, beberapa ayat, memang cukup banyak, tetapi akan sangat luar biasa sekali. Kita akan lihat dulu di dalam Kejadian atau Bereshit pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-10 terlebih dahulu. Silakan Brother Enoch. Kejadian 18 ayat 1. Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre, dan Abraham sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. 2. Ia mengangkat wajahnya dan melihat,
tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka dan sujud ke tanah. 3. Ia berkata, Tuanku, jikalau boleh aku mendapatkan kemurahan-Mu, jangan kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. 4. Biarlah kiranya dibawakan air untuk mencuci kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. 5. Aku akan membawa sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Sesudah itu silakan melanjutkan perjalanan setelah singgah kepada hamba-Mu ini. Dan mereka menjawab, lakukanlah seperti yang kau katakan. 6. Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. 7. Lalu berlari Abraham menuju kawanan lembunya dan mengambil seekor anak lembu yang baik dan empuk dagingnya, menyerahkannya kepada seorang muda, dan segeralah ia mengolahnya. 8. Ia mengambil mentega, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu. Ia menghidangkannya di hadapan mereka dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, lalu mereka pun makan. 9. Mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dan ia menjawab, di sana di dalam kemah. 10. Dia berkata, aku akan kembali lagi kepadamu tahun depan pada saat seperti ini, dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan hal itu di pintu kemah di belakangnya. Iya, kasih. Kalau saudara lihat peristiwa di dalam Fatsal 18 ini, katakan bahwa Abraham saat itu sedang, bahasa Surabayanya itu leye-leye. Leye-leye tau ya. Leye-leye itu siapa yang dari Surabaya? Santai, Pak. Nyantai-nyantai. Nyantai begitu ya. Ya, jadi lagi lesehan begitu ya. Dan tiba-tiba lihat ada 3 orang yang mendatangi. Ya, kita sudah lihat ya dari ayat pertama sampai yang ke-10 kita sudah bisa membacanya. Pertanyaannya saya langsung saja ya. Saya akan berikan pengulangan sedikit, yaitu dari ayat pertama sampai 8 dikatakan bahwa saat itu Yahweh menampakkan diri dan kemudian tampaklah 3 orang ya. Dan setelah itu Abraham bilang, dia bilang supaya mereka itu bisa beristirahat di bawah pohon itu juga. Dan dia cuci kakinya, dia bawa air, dia cuci kakinya, ya ayat 4 dikatakan, biarlah kiranya dibawa air untuk mencuci kakimu ya. Jadi cuci kaki kita ini satu tradisi yang sudah cukup lama, karena kita harus tahu bahwa mereka orang berjalan di sana itu mereka kena debu ya, kena sepatu mereka, kasut mereka itu nggak seperti hari ini ya. Hari ini saudara pakai sepatu yang tertutup. Saat itu hari itu tidak ada kaos kaki kelihatannya ya. Jadi mereka pakai kasut ya teknologinya teknologi ya saat itulah ya. Jadi saudara bisa bayangkan sendiri kayak sandal jepit begitu saudara ya. Nah, jadi mereka harus dicuci kakinya. Jadi kakinya dicuci dan kemudian Abraham berkata, aku akan bawa sepotong roti ya, supaya tuan-tuan ini bisa segar kembali ya, bisa segar kembali. Dan kita harus paham bahwa saat itu Abraham juga hanya kedatangan 3 orang tamu begitu saja saudara ya, 3 orang manusia, 3 orang tamu ya, kedatangan seperti itu. Dan kemudian segera setelah itu Abraham langsung segera pergi ke Sarah dan dia bilang, ambil 3 sukat tepung yang terbaik ya, bikin roti ya. Kemudian bukan cuma di situ saja saudara, dia pergi ke dia punya peternakan dan dia ambil seekor anak lembu yang baik dan empuk dagingnya ya, dan kemudian diserahkan kepada hambanya, ayo olah seenak mungkin ya. Bukan cuma sampai di situ saudara, dia ambil mentega, dia ambil susu ya, dan kemudian dia hidangkan itu semua ya, dia hidangkan semua dan dia berdiri di dekat mereka ya, dan mereka pun makan, mereka makan saudara
Jadi 3 orang ini makan, saudara. Ya, makan. Kalau saudara lihat, saya awali dulu dengan ayat 8, yaitu dikatakan bahwa ia berdiri di dekat mereka, berarti Abraham berdiri di dekat mereka, sedangkan mereka makan. Saudara lihat, ini posisi apa, saudara? Posisi apa? Hamba, Pak. Hamba dan hamba. Ya, Hamba. ini namanya Hamba. posisi melayani. Ya, posisi melayani. Gimana? Sudah. Maaf, sudah mulai jelas. Ya, Oke. jadi ini posisi melayani. Jadi Abraham tidak ikut nimbrung makan sama mereka, enggak, saudara. Ya. Jadi ini adalah posisi melayani. Apapun yang mereka inginkan, mereka butuhkan, mereka butuh air misalnya, si Abraham sudah dekat dengan mereka dan segera. Ya, ini namanya ministry, melayani, ya, melayani tamu yang saat itu. Dan dikatakan bahwa mereka pun makan. Ya, mereka makan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah lihat, dengan analogi yang di ayat 1 sampai 8 tadi, apa bedanya dengan Yeshua HaMashiach? Apa bedanya? Beda, Pak. Bedanya di mana? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, betul ya? Kemudian ada 2 orang lagi yang mengikuti Yahweh, berarti itu malaikat-malaikat Yahweh. Dan mereka kakinya dibasuh, kemudian disiapkan roti, disiapkan hidangan, disiapkan steak, betul? Disiapkan butter, disiapkan susu. Itu makanan berkelas semua saat itu. Ya. Dan kemudian mereka makan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya? Beda boleh Pak, jawab, Pak. Yesus memberi makan Pak bagi jemaat-jemaatnya, bagi yang mengikutinya Pak. Maksud saya begini, apa bedanya antara 3 orang itu dengan Yeshua? Apa bedanya? Bukan masalah Yeshua melayani, ini bukan soal itu. Ya, apa bedanya 3 manusia itu dengan Yeshua? Mereka makan. Yeshua makan nggak? Makan. Yeshua pernah dicuci kakinya nggak? Nah, betul kan? Pernah dicuci kan kakinya? Bahkan dicuci dengan air mata. Kemudian diseka dengan rambutnya perempuan. Ya kan? Perempuan itu. Dikasih makan, dikasih minum. Tadi 3 orang itu dikasih susu. Susu itu kan bukan dimakan, diminum, saudara. Ya kan? Dikasih mentega, dikasih roti. Yesus makan roti? Makan roti. Ya kan? Makan. Apa bedanya 3 orang itu dengan Yesus? Izin Pak, 3 orang itu mengenakan tubuh kemuliaan dan mereka tetap bisa makan normali seperti manusia. Kemudian Yeshua itu dia dengan tubuh manusia seperti kita dan dia juga tetap makan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kita masukin inputnya dulu. Ada lagi yang mau mencoba menambahin? Tadi dikatakan sama Sister Rice itu pakai tubuh kemuliaan, sedangkan Yeshua pakai tubuh biasa. Apa bedanya? Kan tadi dikatakan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Apa bedanya Yahweh menampakkan diri dan Yeshua HaMashiach? Ada yang bisa? Oke, nggak masalah. Sudah harus paham. Oh, silakan, Sister Yeni. Shalom, Sister Yeni. Saya lihat angkat tangan. Mic-nya bisa dibuka. Pada saat Yesua adakan perjamuan, makan dan minum, tapi pada saat Abraham tidak ada perjamuan. Ya, oke, kita rampung. Jawabannya bukan soal perjamuan. Memang ini adalah sistem perjamuan, namanya menjamu. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, nggak ada. Ini menjamu tamu. Satu aja terakhir, yaitu Ibu Helen, Sister Helen. Iya. Ini kalau Yeshua itu datang untuk melayani, tetapi ketiga orang itu
itu datang untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Abah Yahweh. Salah satunya Bapak Yahweh. Oh, Salah iya, satunya untuk Bapak Yahweh. Yang saya maksudkan bukan misinya, bukan. Apa yang menjadi perbedaan Yahweh yang menampakkan diri kepada Abraham dan Yeshua HaMashiach. Apa yang menjadi beda? bedanya yaitu kalau Abah Yahweh datang untuk melakukan tugas, ah, kalau Yesua itu sebagai anak datang untuk melayani umat manusia. Ya, itu dari sisi tugas. Kita tidak ngomong dari sisi tugas. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang menjadi perbedaan saat itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dengan Yeshua HaMashiach. Ya, saat Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, kakinya dicuci nggak? Dicuci nggak? Cuci, Pak. Dicuci. Cuci, Pak. Dicuci ya. Kemudian pada saat Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, dia makan roti nggak? Makan. Makan, Pak. Makan. Dia minum susu nggak? Minum, Minum. Pak. Minum. Dia makan daging steak? Makan. Ya, makan. Makan. Ya, oke. Jadi sama kan ya? Ya. Perbedaannya di sini, saudara. Perbedaannya di sini. Bisa lihat? Pada saat Yahweh menampakkan diri itu, dia tidak ada darah. Sedangkan Yeshua HaMashiach punya darah. Karena dia melalui proses manusia. Sedangkan Yahweh yang menampakkan diri kepada Abraham, dia hanya menampakkan diri saja, begitu saja. Tapi secara fisik dia bisa disentuh. Saya bisa lihat, ini bukan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu nanti, kalau saat Yeshua mati dan bangkit, itu baru namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu adalah satu kombinasi antara tubuh roh dengan ada sisa-sisa tubuh fisik. Itu namanya tubuh kemuliaan. Sedangkan di dalam proses penampakan diri di dalam Kejadian 18 ini, itu proses langsung dari Bapak Yahweh dan malaikat-malaikat menampakkan diri sebagai manusia. Saya bisa lihat? Bisa paham di sini? Jadi ini bukan tubuh kemuliaan. Ini proses penampakan diri. Masuk ke dalam dimensi. Tapi saudara harus paham. Ya, ini adalah kemampuan teknologi ya alam malaikat. Ya, yang bisa masuk ke dunia fisik. Tapi ingat, tujuan di sini itu bukan untuk seperti yang ada di dalam Kejadian pasal 6. Di dalam Kejadian pasal 6, malaikat-malaikat yang jatuh, dia menjadi manusia. Serupa, menggunakan tubuh manusia untuk mengawini perempuan-perempuan, menghamili, dan dihasilkan yaitu Nephilim. Ya, dihasilkan raksasa-raksasa. Sudah bisa lihat? Kemampuan di sini ya bukan seperti yang ada di dalam Kejadian pasal 6. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu bentuknya seperti manusia. Malaikat itu tidak bersayap. Malaikat itu seperti saudara dan saya. Tidak bersayap. Sudah bisa lihat? Dipahami? Saya sudah pernah mengajarkan tentang makhluk-makhluk Syamayim. Sudah cari di pengajaran kitab Wahyu. Ya, sudah cek di sana makhluk-makhluk Syamayim. Dan saya jelaskan di sana bahwa malaikat itu tidak bersayap. Inilah alasannya. Bisa lihat? Jadi saudara paham ya? Sedangkan Yeshua, dia harus melalui satu proses dari bayi, tumbuh umur 12, tumbuh lagi sampai umur 30, masuk baptisan, baru ministry. Sudah bisa lihat? Dan dia ada kromosomnya Miriam. Kromosomnya Yosef tidak ada, karena kromosom dari yang laki-laki diwakili oleh satu kromosom, yaitu Alef.
dari Bapa Yahweh sendiri. Jadi kromosom Yeshua adalah 24. Sedangkan yang sebelah kiri tidak ada kromosom manusianya. Sudah bisa lihat? Beda kan? Tapi bisa makan? Ya bisa. Kenapa tidak? Sudah bisa lihat? Jadi saudara harus paham. Nah, kalau saudara pernah membaca satu ayat yang dikatakan pada saat itu Yeshua bicara dengan ahli Torah atau orang Farisi saat itu ya. Dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Saudara ingat nggak ayat itu? Ya. Ingat, Pak. Dan Yeshua mengatakan dia bersukacita melihat hari-hariku. Ingat ayat itu. Ya. Ingat, Pak. Nah, itu berbicara mengenai saat Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Ini jadi posisinya ada di situ, saudara. Dan orang-orang Israel yang saat berhadapan dengan Yeshua dikatakan bahwa mana mungkin umurmu belum 50, belum gocap, belum seket. Ya, mana mungkin umurmu belum 50. Kamu sudah bilang sebelum Abraham kamu sudah ada. Dia berkata, iya, sebelum Abraham aku sudah ada dan dia bersukacita melihat hari-hariku. Ini dia peristiwa ini. Sudah bisa lihat? Wow. Ya, paham ya. Jadi saat saudara membaca ayat itu merefer kepada ayat Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Yahweh dan Yeshua itu satu. Satu kan? Nggak terpisah. Iya kan? Yang berkata, sebelum Abraham aku ada. Dan bapakmu Abraham bersukacita melihat hari-hariku. Ya peristiwa ini, saudara. Ya, Abraham senang sekali dikunjungin. Ya, oke, kita paham ya. Jadi bedanya, Yeshua harus melalui proses ya manusiawi seperti saudara dan saya, mulai dari bayi, kemudian tumbuh jadi remaja, dewasa, dan seperti itulah. Saudara tahu, ya, itu bedanya. Jadi saudara paham. Yang berikutnya, yaitu dalam Kejadian 16, ya, Kejadian 16. Kejadian 18, Pak. Mohon maaf. Kejadian 18, mulai ayat 16 ya. Terima kasih. Ya, tolong Brother Enoch untuk bisa mulai membaca. Terima kasih. Kejadian 18 ayat 16. Berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu, dan mereka memandang ke arah Sodom, dan Abraham pergi untuk mengantarkan mereka. 17. Yahweh berfirman, apakah aku akan merahasiakan pada Abraham apa yang aku lakukan? 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan olehnya segala bangsa di bumi ini akan diberkati? 19. Sebab aku telah memilihnya, sehingga ia akan memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk memelihara ketetapan Yahweh, melakukan apa yang baik dan benar. Dengan jalan ini aku, Yahweh, akan memenuhi janjiku bagi Abraham. 20. Maka Yahweh berfirman, betapa banyaknya keluh kesah terhadap Sodom dan Gomora, dan dosa mereka memang sudah terlampau berat. 21. Aku akan turun dan melihat apakah benar mereka telah melakukan semuanya seperti keluh kesah orang yang masuk kepadaku. Jika tidak, maka aku pun mengetahuinya. Ya, terima kasih. Nah, di dalam perikop ini, saudara perhatikan ayat yang ke-17. Ya, ayat 17. Di sini dikatakan Yahweh berfirman. Ya, ini terjadinya saat itu mereka sudah kenyang, sudah makan, ya, sudah makan-makan, sudah kenyang, ya, dan kemudian mereka berangkat ke Sodom. Ingat ya, Sodom saat itu seperti Taman Elohim. Betul ya, kita sudah belajar. Jadi modelnya kayak Taman Eden. Ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak seperti sekarang, saudara. Sekarang laut mati. Ya, laut mati. Sekarang sudah berubah. Tapi saat itu, Sodom, ya, kota Sodom, itu beautiful. Ya, luar biasa, cantik. Hijau, dan tempat bisnis, tempat yang luar biasa. Nah, mereka berangkat
ayat 16 dikatakan, berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu dan mereka memandang ke arah Sodom dan Abraham pergi mengantarkan mereka. Nah, kemudian Yahweh ini berfirman. Dia berfirman itu dalam hatinya. Itu maksudnya begitu, saudara. Ya, dia dalam hatinya. Jadi dia berkata, apakah aku akan merahasiakan pada Abraham yang apa yang aku lakukan? Ini Yahweh loh. Ingat ya, bahwa penulisan ini didikte dari Bapak Yahweh kepada Moshe. Jadi Moshe disuruh nulis. Jadi Yahweh yang cerita, Moshe yang nulis. Moshe bukan saksi mata, sekali lagi. Moshe bukan saksi mata dari kejadian pasal pertama. Ya, Moshe bukan saksi mata. Jadi saat itu Bapak Yahweh, ya bahasa Jermannya itu batin. Terima kasih. Ya, jadi dia berpikir dalam hatinya, apakah aku akan merahasiakan pada Abraham apa yang aku lakukan? Dan dilanjutkan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan olehnya segala bangsa di bumi akan diberkati, dan seterusnya. Saudara perhatikan, ayat ini punya hubungan di sini, saudara. Yaitu di dalam Amos 3 ayat 7. Silakan berarti. Amos 3 ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, terima kasih. Perhatikan cara kerja Bapak Yahweh yang sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Jadi dia akan menyatakan rahasianya sebelum melakukan segala sesuatu. Ada rahasia yang akan dinyatakan. Ajaib. Ya, supaya apa? Tujuannya, ya, kira-kira untuk apa? Menurut saudara, kenapa Bapak Yahweh melakukan seperti ini? Dia sebelum melakukan, dia nyatakan dulu rahasianya. Supaya apa? Supaya siap, Pak. Ya, Supaya bertobat. Untuk melindungi, Pak. supaya saudara tidak kaget dan pingsan. Itu dia. Ngerti maksudnya? Ya, supaya saudara tidak terkejut, karena itu semua sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Ayat ini punya banyak makna, tetapi kita harus paham bahwa di zaman kita sekarang ini, pernyataan yang sangat luar biasa telah diberikan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, supaya kita jaga-jaga karena tidak lama lagi rapture. Dengan menggunakan pola perhitungan Bereshit, pola perhitungan Akarit, rahasia 1290 hari dan 1335 hari, lihat Israel, lihat rapture, Haik Allah 2026, kita waspada, nggak kaget-kaget. Saya bisa lihat bagaimana Bapak Yahweh mengasihi saudara dan saya. Di detik-detik terakhir kita ditunjukkan rahasia yang sangat luar biasa. Kita ready, kita siap menjadi 5 gadis yang bijaksana, dan kita masuk di dalam rapture. Luar biasa nggak kasih Bapak Yahweh? Ya kan? Nah, kalau sampai mereka tidak mau menerima rahasia ini, mereka akan terkejut-kejut sampai pingsan-pingsan, saudara. Ngerti nggak? Ya kan? Saat rapture terjadi, yang mereka pikir mereka sudah ready, ternyata tidak ready. Tidak siap. Lah, apa nggak pingsan, saudara? Tapi bisa lihat. Jadi, Bapak Yahweh itu luar biasa. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, rahasia itu diberikan. Jadi kalau sampai saat ini di luar sana, ya, nggak percaya rapture, berarti saudara tidak mau menerima rahasianya Bapak Yahweh. Silahkan terkejut dan pingsan nantinya saat rapture terjadi. Ya, ingat, penyesalan itu selalu datangnya awal atau akhir? Akhir. Akhir. Tidak ada penyesalan itu di awal. Penyesalan awal itu berarti proses pertobatan. Ya, jadi penyesalan itu adalah selalu datangnya terakhir, saudara. Saudara meremehkan rapture, saudara tidak ready, saudara meremehkan, ya,
5 gadis yang bijaksana saudara remehkan dan saudara tetap ada di posisi 5 gadis yang bodoh saat rapture terjadi. Ya, ada yang namanya pesta pingsan, pada pingsan semua. Ya, jadi hati-hati. Semua rahasia sudah diberikan. Hati-hati loh. Timingnya ini karena Yeshua matinya itu antara tahun 30-31 Masehi. Ya, hati-hati dan dikurangin aja. Saudara sudah bisa paham perhitungannya 3,5 tahun. Saudara bisa lihat, nih kalau sampai saudara tidak berjaga-jaga, pada rahasia ini sudah diberitakan, salahnya siapa? Bukan salah Bapak Yahweh, salah yang menerima. Ya, paham ya? Jadi ini pentingnya sekali. Karena itu, ya, saya mundur sedikit. Ayat 17, Kejadian 18 ayat 17 dikatakan, apakah aku akan merahasiakan kepada Abraham apa yang aku lakukan? Jawabannya adalah tidak. Segala sesuatu akan terbuka bagi orang-orang yang dekat dengan Bapa Yahweh. Luar biasa. Amin. Akan terbuka. Rahasia itu tidak disembunyikan. Bukan satu misteri lagi. Karena kamu, anak manusia-manusia lain, bukan berada di dalam gelap, tetapi kita ada di dalam terang. Itu sudah dikatakan oleh Rabi Saul, Rasul Paulus. Kamu bukan anak-anak gelap, tapi kamu ada di dalam terang karena itu semuanya jelas. Jadi kalau sampai hari ini orang mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu masanya, ya, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, berarti saudara yang mengatakan itu termasuk orang yang tinggal di dalam gelap. Ya, karena rahasia ini jelas sekali, saudara. Rahasia ini sangat jelas sekali bahwa rapture sudah tidak lama lagi. Jangan pernah mengharapkan masih ada 20 tahun ke depan, tahun 2050, agenda 2040, 2050, 2100, 2200, 2300. Itu namanya bohong besar dari si Satan. Bisa lihat? Jadi di dalam Bapa Yahweh, dalam Yesus Hamasiah, di dalam posisi yang baik dan benar, di dalam akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, semuanya jelas. Tidak ada rahasia lagi, jelas, dan kita bisa ada di dalam kebenaran itu. Luar biasa. Ya, nggak ada misteri. Sangat ajaib. Kita expectation kita. 5 gadis yang bijaksana. Minyaknya sudah penuh, pelitanya menyala, sudah bangun, terjaga-jaga. Sebentar lagi, rapture. Luar biasa kan? Ya, karena itu Bapak Yahweh menyatakan dengan dahsyat. Kalau sampai tidak bisa lihat ini, wow, ya berarti orang itu tinggal dalam kegelapan. Kalau sampai menolak Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, masih tetap pakai Allah dan Yesus, awas saudara. Ya, warning besar. Padahal sudah dinyatakan namanya adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Itu warning besar loh. Jangan macam-macam. Ya, hati-hati. Nah, Saya boleh nanya sebentar mengenai ya, yang silakan. apakah aku akan merahasiakan pada Abraham apa yang aku lakukan? Ini apakah ada sidang ilahi di sini juga? Tidak ada. Tidak, oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi di sini Bapak Yahweh memberikan kepada Moshe, tulis seperti itu. Apa yang aku pikirkan. Begitu maksudnya. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Kita beranjak, yaitu di dalam ayat Kejadian 18, ayat 22 dan 20 sampai 25. Silakan Brother Reno. Kejadian 18 ayat 22. Beranjaklah orang-orang itu dari sana pergi menuju Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. 23. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? 24. Seandainya ada 50 orang benar di kota itu,
Apakah engkau akan membinasakan dan tidak mengampuni kota itu demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? 25. Jauhlah kiranya daripadamu melakukan hal seperti itu, yaitu menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, seolah-olah orang benar itu sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya daripadamu masakan hakim seluruh bumi berlaku tidak adil. Ya, terima kasih. Saya perlihatkan sama saudara ayat-ayat yang akan saya tuju, yaitu ayat 23 dan 25. Ya, Abraham ngomong kepada Yahweh, ada di sebelahnya saat itu. Dia berkata, ya, jadi Yahweh sudah memberikan pernyataannya bahwa Sodom akan dihancurkan. Ya, Sodom akan dihancurkan. Dan Abraham meresponi. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Siapa yang dimaksud Abraham dengan orang benar? Lot, Pak. Ya, Lot. kemarin kita sudah lihat di dalam kitab Kefa, kitab Petrus, dikatakan Lot itu orang benar. Menurut pandangan Abraham. Betul ya? Menurut pandangan Abraham. Kemudian, perhatikan ayat 25. Ya, ini adalah kelanjutan daripada apa yang Abraham katakan kepada Bapa Yahweh. Jauhlah kiranya daripadamu melakukan hal seperti itu, yaitu menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, seolah-olah orang benar itu sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya daripadamu masakan hakim seluruh bumi berlaku tidak adil. Saudara paham enggak apa yang dikatakan oleh Abraham? Apa pemahaman saudara? Sebelum saya lanjut. Mohon Menuntut keadilan. prestasi, Pak, pengampunan yang bagi yang benar, Pak, di muka bumi. Pengampunan, oke. Apalagi? Meinhard? Abraham sedang seperti merayut Bapak Yahweh, Pak, supaya ada belas kasihan dari Bapak Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, dan terutama yang dipikirkan oleh Abraham adalah tentang ponaannya, yaitu Lot, Pak. Ya, oke. Apalagi? Brody? Iya, Pak. Abraham ingin menggugah hati Bapak Yahweh, Pak, karena statement Abraham mengatakan masa raja adil, Tuhan yang maha adil berbuat hal yang tidak adil Iya, atas Sodom dan Gomora. oke. Saudara paham ya bahwa Abraham mengenali bahwa di depannya itu adalah hakim yang adil. Betul ya? Dikatakan seperti demikian kan? Hakim yang adil. Masakan hakim seluruh bumi berlaku tidak adil? Dia recognize loh. Abraham tahu loh. Dengan siapa dia berbincang-bincang. Dengan hakim seluruh dunia yang adil. Bisa lihat? Brother Daniel mau nambahin? Oh, enggak, cuma mau bilang berusaha bernegosiasi sama Bapak Yahweh. Memang bernegosiasi. Memang posisinya saudara benar, semua bernegosiasi. Saudara bisa kembangkan nggak ayat apa yang dikatakan oleh Abraham? Kembangkan sampai posisi hari ini. Bisa dikembangkan nggak? Apa maknanya? Kalau saudara bisa mengembangkan. Ini saya bicara soal stereogram. Ngerti ya stereogram ya? Yang belum stereogram, saudara lihat pengajaran stereogram. Ya, saudara kalau bisa kembangkan apa yang dikatakan oleh Abraham, sampai hari ini, saudara akan menemukan jawabannya. Ini luar biasa. Ayo, saya beri kesempatan. Bisa ngembangkan enggak ayat itu? Silakan. Saya beri 3 saja, setelah itu saya akan lanjutkan. Oke. Sister Belda? Ya, Pak. Eh, eh, Pandangan saya mengatakan seperti ini bahwa apabila murka Bapak Yahweh itu terjadi pada satu
pada kebanyakan orang begitu, pada satu wilayah begitu, tetapi bagi orang-orang yang benar eh, tidak masuk dalam murka Bapa Yahweh. Di situ Abraham meminta keadilan yang seperti itu karena dia Ya, dia paham bahwa Bapa Yahweh itu adalah adil. Jadi dia minta satu pemisahan antara yang benar dengan yang Bapak Yahweh murkai. Begitu, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Terima kasih, saya tampung. Sister Julinda. Abraham sedang berusaha untuk mencegah murka Bapa Yahweh sehingga tidak terjadi kebinasaan buat kota Sodom dan Gomora. Demikian juga saat ini eh, akan terjadi kemurkaan Bapa Yahweh, tetapi itu tidak akan menimpa anak-anak Bapa Yahweh atau orang-orang benar. Demikian. Oke, terima kasih. Terakhir, Bro Adi. Iya Pak, sama seperti yang tertulis, kalau kedatangan anak manusia itu seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot, Pak. Kejadian Nuh dan kejadian Lot. Jadi ada pemisahan orang fasik dan orang benar. Dan oleh sebab itu juga, Bapak Yahweh pasti akan memberitahukan rahasianya Pak, kepada orang-orang yang mengasihi dia, kepada orang-orang yang dekat sama dia. Karena bicara keselamatan dan bicara hidup kekal itu agar bisa dinyatakan kepada anak-anaknya, Pak. Demikian. Ya, terima kasih untuk semua jawabannya. Saudara cek dengan jawaban saya. Saudara tahu rekan ini? Saudara tahu ya? Saya yakin saudara pasti tahu namanya murka Yahweh. Murka Yahweh itu adalah di masa 3,5 tahun yang kedua putaran Shemitah, yaitu masa 666. Kita baca dua ayat, Wahyu 6 ayat 16 dan Wahyu 16 ayat 1. Silakan Brother Reno. Wahyu 6 ayat 16. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka anak domba. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari tempat kudus berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah cawan-cawan murka Elohim ke bumi. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat? Kita sudah tahu hari ini tahun 2024, Juli tanggal 20. Ya, tanggal 19, 20, 21, 20 sebenarnya. Dan di depan kita tidak lama lagi ada masa 666, 3,5 tahun yang kedua di dalam putaran Shemitah. Dan masa yang 3,5 tahun yang kedua putaran Shemitah ini dikatakan bahwa inilah masa murka anak domba, murka Elohim, dan ditumpahkanlah cawan-cawan murka Elohim ke bumi. Kalau kita sandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Abraham, apa yang berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Jauhlah kiranya daripadamu melakukan hal seperti itu, yaitu menghukum mati orang benar bersama dengan orang durhaka, seolah-olah orang benar itu sama dengan orang durhaka. Kita bisa lihat, kalau pencurahan murka itu dijatuhkan, dan di situ ada orang benar dan orang durhaka, maka hakim seluruh bumi tidak adil. Kita bisa lihat, tidak adil. Yang adil bagaimana? Yang adil adalah pandangan Abraham, yaitu orang benar itu tidak bisa dibinasakan atau dimurkai dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Dan sangat jelas dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yeshua HaMashiach.
Kalau saudara punya pengertian dan pengajaran yang menyatakan akan dimurnikan, dibersihkan, disucikan di dalam masa anti-Hamasiyah, berarti saudara adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik yang dimurkai oleh anak domba. Kenapa? Karena dihukum bersama-sama dengan orang jahat. Kita bisa lihat, dari sinilah ayat ini menyatakan orang benar tidak akan dihukum atau dimurkai bersama-sama dengan orang fasik di masa kemurkaan. Manakah masa kemurkaan? Tidak lain adalah 3,5 tahun yang kedua. Itu khusus untuk orang jahat, itu untuk orang durhaka, itu untuk orang fasik. Bagaimana dengan orang benar? Jawabannya adalah bagaimana dengan Rapture, saudara. Orang benar di dalam Yeshua HaMasyiah, rapture. Perhatikan 1 Tesalonika 5:9 ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan. Melalui siapa? Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Jadi kalau sampai ada pengajaran yang mengatakan akan dibersihkan, disucikan, tidak ada rapture, masuk ke 666, berarti orang yang punya pengertian itu orang jahat, orang fasik, orang durhaka. Apapun statusnya. Saya bisa paham? Gak peduli dia gembala, penginjil, evangelis, pastor. Kita bisa lihat mengajarkan masuk masa 666, selfie dengan anti-Hamasiyah. Berarti mereka adalah golongan evangelis, golongan pastor, golongan penginjil, golongan hamba-hamba yang jahat, dan orang-orang durhaka. Mengapa? Karena mengharapkan dimurnikan, disucikan di dalam masa 666. Mengerikan tidak? Mengerikan. Bapak Yahweh memberikan rahasia ini sangat jelas untuk saudara dan saya. Ya, manusia-manusia Elohim di dalam pelayanan menorah, anugerah Bapak Yahweh. Asal kita tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana, kita tidak ditempatkan di bawah murka Elohim, tetapi kita berada di dalam tudung pemeliharaan keselamatan melalui Yeshua HaMasyiah, Tuhan kita. Luar biasa tidak? Rapture betul-betul ada. Ya, ini dahsyat loh. Ayat Kejadian 18 itu mencakup sampai hari ini loh, saudara. Karena itu kan saya katakan, saudara coba kembangkan sampai hari ini. Kita bisa lihat kedalamannya, stereogram. Bisa lihat kedalaman ayat, luar biasa nggak Bapak Yahweh kita? Sangat mengasihi saudara dan saya. Kedahsyatannya luar biasa, menyelamatkan kita melalui Yeshua HaMasyiah, dan kita bukan subjek untuk dimurkai. Bukan titik untuk dimulai, tapi kita akan di rapture. Amen. Tapi ingat, ya, saudara harus milih yang atau berada di posisi 5 gadis yang bijaksana. Ya, selalu ingat ini. Karena ada 5 gadis yang bodoh, sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak, tapi nggak cukup. Itu bedanya, saudara. Yang satu punya ekstra kecukupan minyak. Nah, itu dia bedanya. Sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama menunggu sosok yang sama, yaitu Yeshua HaMasyiah. Tapi lihat, yang bodoh padam apinya pelan-pelan. Yang bijaksana berkobar-kobar senantiasa sampai masuk di dalam rapture.
Tapi lihat kedahsyatan, keindahannya, rahasia Bapa Yahweh. Ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, ya, jadi paham ya. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Itu ayat yang ke-26, ya, 26 terus sampai ke bawah. Silakan Brother Enoch untuk membacanya. Mulai. Silakan. Oke, Elijah. Kejadian 18 ayat 26. Yahweh berfirman, bila aku mendapati di Sodom 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. 27. Lalu Abraham menjawab dan berkata, sesungguhnya aku telah lancang berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu. 28. Seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan membinasakan seluruh kota karena 5 orang itu? Dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya apabila aku mendapati 45 orang benar di sana. 29. Dan ia berkata lagi, seandainya di sana didapati 40 orang benar, dia berfirman, aku tidak akan melakukannya oleh karena ke-40 orang benar itu. 30. Dia berkata, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata, bagaimana seandainya di sana didapati 30 orang benar? Dia berfirman, aku tidak akan melakukannya apabila aku mendapati 30 orang benar di sana. 31. Dan ia berkata, sesungguhnya aku telah lancang berbicara kepada Tuhan. Bagaimana seandainya di sana didapati 20 orang benar? Dia berfirman, aku tidak akan membinasakannya demi ke-20 orang benar itu. 32. Ia berkata, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya di sana didapati 10 orang benar. Dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu. 33. Setelah dia selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yahweh dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Ya, terima kasih. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Abraham kali ini? Negosiasi, Pak. Negosiasi, Pak. Negosiasi, jelas. Negosiasi untuk apa? Orang benar itu. Keselamatan Sodom. Orang benar. Untuk Ya, menyelamatkan Lot, Pak. dia negosiasi untuk Lot dan keluarganya. Ya, dia negosiasi. Nah, negosiasi inilah yang kita bisa lihat, inilah yang disebut sebagai intercessory prayer. Doa syafaat. Ya, berdoa untuk kebutuhan orang lain, saudara, famili, anak orang tua, suami, istri, ya, teman, supaya Elohim bekerja yang mendatangkan benefit untuk orang itu. Apa yang kita lakukan hari Kamis di sini atau Jumat, ya, saat kita berdoa setiap minggu, itu adalah intercessory prayer. Salah satunya. Karena kita tulis nama-nama dari saudara kita, dari siapa itu namanya, dari famili, dari teman, ya. Kita mohonkan supaya Bapak Yahweh berkemurahan hati. Di detik-detik terakhir sebelum rapture ini mereka dapat diselamatkan. Kalau bisa mereka di rapture. Begitu. Kalau tidak, mereka masuk di mana? Golongan mana? Underground, Pak. anti Amasya, Pak. Meterai 5, selamat di Meterai 5. Iya, masuk di golongan meterai kelima. Tuh, ya, terima kasih jawabannya. Jadi paham ya, siapa tahu nggak lolos rapture, ya masuk di yang akhirnya dapat daun palem dan jubah putih. Ya, pilih mana, jubah putih atau daun palem? Itu khotbah saya. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu seperti Abraham. Jadi dia coba menawar, melunakkan hati Yahweh.
Bagaimana? 50. Waduh, mikir-mikir. 45. Mikir-mikir. 30. 20. 10. Ya, saudara, ya, jangan tawar-tawaran dengan orang keturunannya Abraham. Tak menang, saudara. Ya, bisnisnya pinter banget itu. Ditawar loh, ya. Bapak Yahweh aja ditawar, saudara. Sangat luar biasa. Itu hanya guyonannya saja, ya. Ya, jadi dalam hal ini Abraham memang dia mengasihi Lot, ya, dan di pandangan Abraham Lot itu orang benar. Masa satu kota segitu gede nih, ya kan, segitu besarnya Lot, masa nggak ada 10 orang nih? Kalau dia pikir-pikir, misalnya Lot sama istrinya udah 2, kemudian mereka punya anak 3 saja, ya, dan kemudian punya mantu 3, ya kan, dan kemudian siapa tahu dia punya cucu 1, sudah 10, atau cucunya 2, ya, cucunya 2 at least 10 sudah. Masa nggak ada segitu? Ya ternyata kita tahu sejarahnya, saudara. Kita tahu kondisinya. Ada enggak? Ya enggak ada. Kita bisa lihat. Nah, oke. Jadi kita lihat ini dari sisi Bapak Yahweh berbincang-bincang dengan Abraham, berkomunikasi. Ya, dan setelah itu Bapak Yahweh meninggalkan. Karena jangan sampai dia turun menjadi 3 atau 2. Wah, bubar ceritanya nanti. Ya, jadi Bapak Yahweh meninggalkan Abraham. Nah, sekarang kita lihat di sisi satunya, ya, yaitu 2 malaikat yang diutus oleh Bapak Yahweh untuk pergi ke Sodom, melihat, dan ternyata menyelamatkan Lot. Ya, kita masuk di sisi satunya. Tadi di sisi Abraham, sekarang Abraham lihat dari jauh, ya, dari jauh sekali lembah Yordan yang sangat subur itu dia lihat, dan kemudian sekarang 2 malaikat, yang satu adalah Bapak Yahweh, jelas. Tadi sudah lihat kan, Bapak Yahweh meninggalkan Abraham. Ya, nah sekarang 2 ini ya jelas bukan Bapak Yahweh, ini adalah malaikat-malaikat Yahweh, begitu ya. Nah ini kita akan lihat dari sisi di mana 2 malaikat ini mengunjungi Lot. Ya, silakan Brother Renok. Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Lot melihat, lalu bangunlah ia untuk menyongsong mereka, dan ia bersujud ke tanah. 2, ia berkata, "Mari Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, dan bermalamlah, dan basuhlah kakimu. Waktu bangun pagi-pagi Tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan Tuan-tuan." Mereka menjawab, "Tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang." 3, namun ia sangat mendesak mereka, maka singgahlah mereka kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya. Dan ia menghidangkan jamuan bagi mereka dan membakar roti tanpa ragi, lalu mereka makan. Ya, terima kasih. Kita akan lihat. Apa perbedaan Abraham dengan Lot? Apa perbedaan Abraham dengan Lot? Tidak menyembah, Pak. Lot tidak menyembah, Pak. Oh, menyembah. Sujud, toh. Membasuh kaki, Pak. Abraham taat, Pak. Lot tidak. Bukan taat, Lot tidak. Brother Daniel, apa bedanya Abraham saat dikunjungi dengan Lot dikunjungi? Lot makan bersama-sama dengan para malaikat itu. Duduk bersama, tidak melayani. Sama, tidak melayani. Oke. Terima kasih, Sister Julinda. Abraham selain membasuh kaki Bapak Yahweh dan kedua malaikat itu, Abraham juga menjamu mereka dengan yang terbaik, yaitu anak domba yang empuk, kemudian dengan susu dan mentega, sedangkan Lot hanya menghidangkan roti tanpa ragi. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Kita tampung semua, Brother Yedid ya. Lot tidak membasuh kaki malaikatnya, Pak. Membasuh kaki, oke. Terima kasih, Pak Mahlon terakhir. Pak Mahlon silakan. Buka mic-nya, Pak. Iya, Pak. Orientasi Lot dengan Abraham beda. Lot itu orientasinya lebih kepada dunia, sedangkan Abraham kepada Bapa Yahweh. Semua bergantung kepada Bapa Yahweh.
Oke, ya, terima kasih untuk semua jawabannya, kita tampung. Kita tahu ya, Lot ditemui di mana? Pintu gerbang. Kemarin saudara saya sudah kasih pengertian mengenai pintu gerbang, bukan? Berarti Lot ini menjadi pembesar. Ya, saya sudah bahas mengenai pintu gerbang. Lihat yang materi kemarin. Ya, Lot duduk di pintu gerbang itu maksudnya apa? Ya, jadi Lot itu jadi pembesar. Kalau sudah jadi pembesar, dia kaya tidak? Kaya. Kaya. Iya. Dia berada tidak? Pasti berada. Dalam posisi duduk kok jadi pembesar kok, ya kan? Pejabat, Pak. Ya, ya, bukan pejabat lagi, dia jadi politikus. Nah, ya kan? Kalau zaman sekarang itu kan namanya politikus. Poli itu banyak, tikus itu tetap tikus. Jadi kalau saudara lihat yang di atas-atas sono, ya, itu adalah banyak tikus-tikus. Ya, duduknya di mana? Duduknya ada di DPR. Pak Marlon yang ngomong loh ya. Di dalam. Itu namanya politikus. Poli itu kan banyak kan. Kalau mono kan satu. Politikus. Jadi itu pada tikus-tikus semua, saudara. Pengerat semua itu. Pengerat apa? Ya, saudara ngerti. Pengerat duit rakyat. Ya kan? Ya, Betul sekali, betul. Jadi saudara tahu ya. Jadi dia itu berada enggak? Berada. Punya posisi, punya duit jelas. Punya properti kok. Punya rumah kok di Sodom, kota Sodom itu kayak metropolitan, saudara. Ya, pertanyaannya apa yang menjadi perbedaan Abraham dengan Lot? Ya, sebetulnya jawaban ini yang tepat itu sudah dijawab sama Sister Julinda, yaitu mengenai penaburan. Bedanya itu di penaburan, saudara. Ya, apa yang dilakukan Abraham, perhatikan bagaimana dia menjamu para tamunya dibanding dengan Lot menjamu para tamunya. Coba saudara bandingkan. Ini merupakan penaburan. Ya, kalau kita lihat, kita sudah baca ayatnya. Abraham dia menjamu dengan 3 sukat tepung terbaik. Anak lembu yang empuk dagingnya diolah itu lama, saudara. Masak steak itu lamanya setengah mati, saudara. Belum lagi mentega susu anak lembu diolah. Banyak hal yang luar biasa. Ya, itu ngolahnya lama, persiapannya lama. Ya, itu kayak mempersiapkan nasi Padang, saudara. Ya kan? Banyak macamnya, enak-enak lah. Sedangkan untuk Lot, dia hanya menjamu dengan roti tanpa ragi. Ya, buatnya cepat, kerasnya setengah mampus, ya kan? Keras sekali kan? Itu bisa copot itu kalau buatnya salah, roti tak beragi itu. Kan keras, saudara. Apalagi yang giginya bermasalah, bisa patah itu. Saya bisa lihat beda jamuannya. Yang satu nasi Padang, yang satu crackers. Ya, jadi saya bisa membedakan penaburannya berbeda. Disinilah satu rahasia, yaitu beda penaburan, beda masa depan. Jadi jangan remehkan soal penaburan, saudara. Beda penaburan, beda masa depan. Perhatikan masa depan daripada Abraham. Begitu dia penaburannya, maka tertulis dalam Kejadian 18 ayat 10. Dia, yaitu Yahweh berkata, aku akan kembali lagi padamu tahun depan. Pada saat seperti itu, pada saat seperti ini, dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita tahu namanya siapa? Ishak. Kita bisa lihat, ini tes ada seseorang atau ya kita lihat 3 orang ya dan 2 orang yang mengunjungi mereka sama-sama sujud, ya, tetapi lihat penaburannya beda, hasilnya juga beda. Sedangkan untuk roti tanpa ragi, ya,
yang hidangannya roti tanpa ragi, crackers. Lihat ya apa yang menjadi masa depan Lot. Sebab kami akan membinasakan tempat ini karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh, dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. Saya bisa lihat beda penaburan, beda masa depan. Ya, pilih mana? Saudara putusin sendiri. Selanjutnya, Kejadian 19 ayat 4, 5, dan 6. Silakan, Dr. Reno. Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ya, terima kasih. Ya, ini sebetulnya pasal 18-19 ini pasal yang terkenal ya, sering kita baca. Ya, LAI sebetulnya menggunakan kata supaya kami pakai mereka. Artinya apa ini? Artinya apa? Menyetubui, Iya. perkosa. Mau disodomi. Iya. Sodomi, Pak. Jadi saudara paham ya, karena LAI menggunakan kata yang tidak tajam, ya, menggunakan kata supaya kami pakai mereka, ya. Sedangkan di IMB dikatakan ayat yang kelima, dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang padamu malam ini? Bawalah mereka keluar pada kami supaya kami dapat menggauli mereka. Yang keluar siapa? Ayat 4. Dan sebelum mereka duduk makan, belum makan loh ini, ya, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria, bukan wanita-wanita loh ya, pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua. Weh, sak kampung, sak kota, saudara, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali. Wih, gila nggak? Satu kota mau memperkosa 2 malaikat. Ya, jelas mereka lihat bahwa malaikat ini maskulin. Iya toh? Bentuknya kan seperti manusia, nggak ada sayapnya, saudara. Ya, nggak ada sayapnya. Ya, jadi bentuknya itu manusia dan maskulin. Maskulin itu laki-laki. Katakan mereka dapat, supaya kami dapat menggauli mereka. Saudara bayangkan, saudara, spirit apa yang ada di dalam manusia-manusia satu kota ini. Bayangin, pria-pria dari kota itu dari muda sampai tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, suatu spirit yang mengerikan sekali. Ya, jadi kita bisa paham, dan spirit ini mulai merambah ke seluruh dunia. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah saya mendengar dari mahkamahnya Korea Selatan sudah menyetujui ketok palu, ya, sudah diizinkan ya untuk bisa dikawinkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Satu persatu negara-negara berjatuhan. Saya bisa lihat bagaimana mengerikannya, dan juga ini merupakan indikator bahwa kita sudah sangat mendekati rapture. Ya, sudah sangat mendekati rapture. Perhatikan baik-baik dalam kehidupan saudara. Jangan sampai terkena spirit ini. Bagi yang terkena spirit ini bagaimana? Saya katakan, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah mengasihi saudara. Tetapi dia membenci dosamu. Saudara harus paham.
Dia rindu supaya saudara bertobat. Kembali kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam rencananya yang baik dan sempurna. Tidak ada manusia tengah, saudara. Ya, setengah ini, setengah itu tidak ada. Yang ada adalah pada mulanya Elohim menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas. Ya, sangat-sangat jelas. Bagi saudara yang terjebak di dalam spirit ini, saya berikan kabar baiknya. Yeshua HaMashiach dengan darahnya yang masih tetap hidup sampai hari ini, dan kromosomnya 24, sanggup melepaskan saudara dari spirit ini dan sanggup merestorasi kehidupanmu. Walaupun saudara mungkin sudah pernah mengambil keputusan untuk menjadi transgender, lakukan operasi dan sebagainya. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach sanggup melakukannya untuk memulihkan. Memang kerusakan ada terjadi dalam tubuh fisik saudara, tetapi Bapa Yahweh tetap bisa menyelamatkan saudara. Asal saudara mau keluar dari komunitasmu, keluar dari kebiasaanmu, kembalilah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dia. Karena di DNA-mu, bagaimanapun juga, ada kode. Kodenya adalah 10565. YHWH, Pak. 10565. 10565 itu adalah JHWH, yaitu Yahweh. Kalau saudara masih rindu untuk bisa kembali masuk Syamayim, masuk sorga, saudara harus kembali dalam posisi yang betul-betul benar. Kembali kepada Elohim yang benar yang menciptakan manusia, yaitu Yahweh. Dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan kekuatan asal saudara mau. Jangan terus berteman, berkomunikasi, ya, terus di arena yang sama. Keluar, jauhi, tinggalkan. Ingat, sorga itu, Syamayim itu, kekekalan di dalam Syamayim lebih berharga dari apa yang menjadi kenyamanan saudara di dunia ini. Karena dunia ini sudah dipastikan akan dibinasakan dan pasti akan habis dengan api. Ingat, keselamatan kekal itu lebih penting daripada kebinasaan kekal yang mengerikan. Pilihlah keselamatan sebelum pintu keselamatan, anugerah keselamatan tertutup kembali. Siapapun saudara, saya tidak kenal saudara, inilah puji Bapa Yahweh. Mengapa Bapa Yahweh punya rencana dengan menggunakan internet ini, dengan menggunakan Zoom ini. Saya tidak berkontak komunikasi dengan saudara secara fisik, kopi darat dan sebagainya, tetapi melalui media ini, Bapa Yahweh boleh menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Dalam kitab Yesaya dikatakan, walau dosamu merah, ya, seperti kirmisi, akan tetapi Bapa Yahweh sanggup membuatnya putih bersih. Sanggup. Jangan kecil hati, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jangan berpikir tidak ada jalan keluar. Hanya setan yang selalu mempromosikan tidak ada jalan keluar. Selagi hari ini belum ada rapture belum terjadi, masih ada kesempatan untuk pertobatan. Segera ambil putusan, segera ambil tindakan, melepaskan, meninggalkan itu semua, masuk di dalam baptisan yang benar, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, belajar daftar Elohim, bersekutu dengan manusia-manusia Elohim yang takut akan Bapa Yahweh, masuk dalam rencana keselamatan. Jangan sampai tertimpa murka, yaitu masa 666. Kalau saudara masih mengasihi jiwa roh saudara, keluar dari belenggu. Bapa Yahweh sanggup melakukan, Ruah Yahweh Elohim akan sanggup melakukan. Yang diperkecil hati, ya. Dan kalau saudara mendengar hal ini,
yang tidak terkena spirit ini jangan cari tahu untuk mendalami spirit ini. Jangan mau terjebak, ya, berbahaya sekali. Jadi paham. Kemudian kita lanjutkan ayat 7 sampai 12. Silakan beberapa. Kejadian 19 ayat 7. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, tolonglah jangan berbuat jahat. 8. Lihatlah sekarang, padaku ada 2 orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu dan perbuatlah kepada mereka apa yang baik di matamu, asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Karena dalam hal ini mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku. 19. Tetapi mereka berteriak, mundurlah. Dan mereka berkata, orang ini datang sebagai orang asing, tetapi mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan berbuat jahat kepada engkau lebih daripada terhadap mereka. Lalu mereka dengan kasar mendorong Lot, dan mereka mendobrak pintu itu. 10. Tetapi orang-orang itu mengulurkan tangan mereka dan menarik Lot ke arah mereka ke dalam rumah, lalu menutup pintunya. 11. Dan mereka membutakan orang-orang yang berada di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga mereka tidak melihat pintu itu. 12. Dan orang-orang itu berkata kepada Lot, siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini anak-anak lelakimu dan menantu laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Ya, terima kasih. Kita lihat apa yang menjadi perkataan Lot pada orang banyak yang sudah kerasukan dan kegilaan itu. Ya, mau menyerahkan kedua anak perempuannya yang belum pernah mengenal pria, itu maksudnya belum pernah melakukan hubungan seks. Dan mereka, maksudnya si Lot mau menyerahkan 2 anak perempuannya itu kepada seluruh orang laki-laki dari besar sampai kecil di kota itu tanpa terkecuali untuk diperkosa. Rame-rame. Saya bayangkan, ya. Dan Lot berkata, asal kamu tidak mengganggu orang-orang yang datang. Di daerah-daerah Arab situ ya, daerah-daerah situ, daerah Timur Tengah, itu dulu itu punya suatu custom atau tradisi, ya, bahwa kalau ada orang yang berlindung kepada mereka, ya, itu mereka akan mati-matian untuk berusaha untuk melindungi. Itu ada custom, ya, ada custom seperti itu. Bahkan customnya itu seperti ini, saudara. Jadi kalau orang itu minta perlindungan atau bertamu begitu ya, dan dia tanyain, kamu barangmu apa saja? Dan dia kalau tahu customnya atau tradisinya, dia harus menunjukkan seluruhnya sampai detail. Nah, dia akan aman, ya, dia akan aman. Tapi kalau sampai ada yang disembunyikan, orang itu akan dibunuh. Itu ada custom seperti itu. Juga ada custom. Ya, ini roto miring juga sih custom. Namanya manusia sudah jatuh dalam dosa, ada customnya seperti ini ya. Custom itu tradisi ya. Jadi kalau ada tamu yang berkunjung ya ke satu suku dan malamnya dia boleh diizinkan untuk meniduri istrinya, istri dari ketua suku itu. Itu juga ada seperti itu. Itu anggaplah custom-custom dunia yang sudah kacau balau lah. Ya, kita fokus di masalah ini saja. Karena mungkin saudara pernah mendengar custom-custom itu ya, tradisi-tradisi itu, karena itu saya sedikit sampaikan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Lot itu bisa punya pemikiran menyerahkan kedua putrinya ya, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, karena dia memang punya apa itu namanya, punya mantu ya, punya mantu dan belum masuk dalam perkawinan, dan si Lot ini mau menyerahkan kedua anak perempuannya kepada orang banyak itu, laki-laki dari seluruh kota. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Meinhard, silakan.
Ya, baik Pak. Menurut saya begini Pak, Lot memiliki asumsi bahwa semua laki-laki yang sedang mengepung rumahnya itu adalah laki-laki yang penyuka sesama jenis. Artinya bahwa ketika dia menyerahkan anaknya, kedua anak ini pasti tidak akan diperkosa. Seperti itu Pak. Ya oke, terima kasih. Mungkin bisa seperti itu, tetapi ingat bahwa spirit yang satu ini itu adalah spirit yang kejam. Dia tidak akan memandang laki atau perempuan. Ya, dia tidak akan memandang laki atau perempuan. Ini spirit yang kejam. Nah, hal yang terjadi di atas itu karena satu hal, yaitu karena yang tertulis di dalam kitab Keifa. Lot sudah lihat itu kejahatan dan dia tidak mau meninggalkan tempat itu. Coba dibaca sekali lagi, Brother Enoch, 2 Kepa 2 ayat 7-8, ILT dan LI. Terima kasih. Dua Kepa Petrus pasal 2 ayat 7 versi LT3. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik. 8. Karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan-perbuatan durhaka. 2 Kepa Petrus ayat 7 versi LAI. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, kita lihat pergerakan Lot dari pengajaran yang kemarin, bahwa Lot saat dia mendekat kepada Sodom, pertamanya mendekat, kemudian dia tinggal di Sodom, kemarin sudah saya bahas, dan kemudian dia menjadi pembesar di Sodom. Bisa lihat? Ya, dia lihat semua kejahatan itu dan dia tidak meninggalkan. Inilah yang menyebabkan pola pikir daripada Lot terkontaminasi. Bisa lihat? Jadi pola pikirnya terkontaminasi dengan kejahatan. Ya, saudara paham? Inilah yang menjadi penyebab. Hati-hati. Dengan siapa saudara bergaul? Siapa teman saudara? Komunitas saudara? Jangan sampai meracuni, mengkontaminasi pikiran saudara yang berujung keselamatan saudara akan hilang. Ya, sayangilah jiwa roh saudara karena ada syamayim. Kalau saudara tidak menyayangi jiwa roh saudara, ya silahkan untuk bisa memilih yang satunya, lautan api. Begitu saja. Hati-hati dengan apa yang saudara ada di sekitar saudara. Ya, mengerikan sekali. Dengan siapa saudara bergaul, itu akan saudara punya teman dekat siapa. Itu kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang mencemooh Yahweh dalam Yeshua. Satu kali nanti nggak lama, nggak cepat, lambat atau cepat, pikiran saudara akan sama-sama terkontaminasi, yaitu saudara akan menjadi pencemooh Yahweh. Ya, itu satu natural daripada human. Ya, hati-hatilah. Saya akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan sesi penghabisan, ya, yaitu hukuman yang dijatuhkan. Silakan Brother Enoch untuk baca ayat 13 dan seterusnya. Terima kasih. Kejadian 19 ayat 13. Sebab kami akan membinasakan tempat ini karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh, dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. 14. Lot keluar dan berbicara kepada kedua menantunya, dan ia berkata, bangunlah, keluar dari tempat ini, karena Yahweh akan membinasakan kota ini. Tetapi oleh kedua menantunya ia dianggap sedang bergurau. 15.
Dan ketika fajar menyingsing, malaikat-malaikat itu mendesak Lot dan berkata, "Bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini." 16. Karena mereka berlambat-lambat, maka orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, sebab Yahweh berbelas kasihan kepadanya, dan mereka membawanya keluar, lalu melepaskannya di luar kota itu. 17. Mereka menuntunnya keluar, lalu berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di lembah. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan dibinasakan." 18. Lot berkata kepada mereka, "Janganlah demikian, Tuhan." 19. Hambamu telah mendapatkan belas kasihan di matamu, dan kasih setiamu yang besar telah menyelamatkan jiwaku. Namun jika melarikan diri ke pegunungan itu, aku tidak sanggup, sehingga bencana itu akan menimpaku dan aku akan mati. 20. Lihatlah, di sana ada kota yang dekat untuk melarikan diri, dan kota itu kecil. Izinkanlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil, supaya jiwaku dapat diselamatkan? 21. Dan ia menjawab kepadanya, "Baiklah, aku telah mengabulkan permohonanmu juga untuk hal ini, dengan tidak menghancur leburkan kota itu, karena apa yang telah engkau katakan." 22. Cepatlah, larilah ke sana, karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. 23. Matahari telah terbit di atas bumi, dan Lot tiba di Zoar. 24. Yahweh telah menurunkan hujan belerang dan api dari langit, dari Yahweh ke atas Sodom dan Gomora. 25. Dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya dan semua yang berdiam di kota-kota itu dan hasil dari tanah itu. 26. Istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. 27. Pagi-pagi sekali Abraham bangun dan pergi ke tempat ia pernah berdiri di hadapan Yahweh. 28. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora dan ke arah tanah datar di sekitarnya. Dan ia melihat, tampaklah asap dari negeri itu membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. 29. Ketika Elohim membinasakan kota-kota di dataran itu, Elohim mengingat Abraham, dan dia mengeluarkan Lot dari kebinasaan saat penghancuran kota-kota tempat Lot tinggal itu. 30. Keluarlah Lot dari Zoar, dan ia menetap di daerah pegunungan. Kedua anak perempuannya juga bersamanya. Karena takut tinggal di Zoar, maka ia tinggal di dalam sebuah gua bersama kedua anaknya. Ya, terima kasih. Kita bisa lihat ya, mereka dipaksa keluar, dan kemudian saat mereka keluar, ternyata istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Ya, begitu dia noleh, karena malaikat-malaikat Yahweh mengatakan kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Sedangkan pagi-pagi Abraham bangun dan pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Yahweh. Dia kembali ke tempat saat dia bernegosiasi dengan Yahweh. Dan Abraham memandang ke arah Sodom dan Gomora. Loh, kok dia nggak jadi tiang garam, saudara? Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa? Ya, Adeline, silakan. Istri Lot lebih memikirkan harta bendanya. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi memang passion. Apa itu passion? Kerinduan, keinginan, hasrat. Ya, terima kasih Wisnu. Tepat sekali, hasrat. Keinginannya, fokusnya, matanya, pengharapannya, itu ada di Sodom. Dan itulah yang menghancurkan istri Lot, sehingga dia menjadi tiang garam. Abraham sendiri kan tidak kepingin sama Sodom. Kita bisa lihat apa yang Abraham ingini. Kita sudah lihat kan ayatnya, yaitu di dalam Ibrani. Dia mencari kota yang dibangun fondasinya oleh Elohim Yahweh. Nah, beda kan? Ya kan? Istri Lot lihat
Waduh, aku kehilangan ini, kehilangan itu. Memang ada yang ngomong katanya beberapa anaknya kan masih ketinggalan. Ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, hatimu di mana? Yesus mengatakan, di mana hartamu, di mana? Gimana tuh ayatnya? Di mana hartamu berada, Iya, di situ hatimu. ya disitulah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Cek hati Di saudara di mana. Matius 6 ayat 21, Pak. Ya, silakan Brisco, bisa dibaca sekalian. Sekalian nemu, sekalian nemu. Matius 6 ayat 21. Demikian firman Yahweh, karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, Amin. terima kasih. Sudah bisa lihat, cek saudara masing-masing, ya hati saudara di mana. Saya nggak bisa ngecek hati saudara, ya kan, nggak mungkin. Lah bisa membelah dada ceritanya, ya kan, bisa mati semua. Coba cek saudara, hati saudara, posisinya di mana. Posisi itu bukan posisi secara organ, bukan ya. Pandangan saudara, passion saudara, kerinduan saudara, hasrat saudara, ini sudah dekat rapture, di mana posisimu? Ya, Di bawah Yahweh, Pak. apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara fokuskan, itu maksud saya, itu hati saudara di mana. Abraham memandang Sodom Gomora nggak apa-apa, dia nggak jadi tiang garam, ya kan? Padahal kan malaikat Yahweh berkata jangan noleh ke belakang, mau noleh ke belakang lihat mana, lihat Sodom. Lah sedangkan Abraham sendiri lihat Sodom dan Gomora, nggak apa-apa itu. Ya karena memang hatinya nggak di sana, saudara. Ya, jadi kita paham kenal ini. Kemudian Lot diselamatkan bukan karena dia orang benar, melainkan, ya sekali lagi, Lot diselamatkan bukan karena dia orang benar, melainkan apa? Melainkan karena Elohim mengingat Abraham. Ya, ayat 29, ketika Elohim membinasakan kota-kota di daratan itu, Elohim mengingat Abraham dan dia mengeluarkan Lot dari kebinasaan. Jadi, gara-gara Abraham, nek coba Elohim tidak mengingat Abraham, ya Lot binasa. Sudah. Jadi gara-gara Abraham, ya. Jadi inilah yang diperhitungkan oleh Elohim. Nah, sekarang dikatakan tadi, Kejadian 19:30, keluarlah Lot dari Soar, dia menetap di pegunungan, kedua anak perempuannya juga bersamanya. Oh, ini belum dibaca ya, Brother Enoch bisa baca, terima kasih. Kejadian 19 ayat 30. Keluarlah Lot dari Zoar dan ia menetap di daerah pegunungan. Kedua anak perempuannya juga bersamanya. Karena takut tinggal di Zoar, maka ia, yaitu Lot, tinggal di dalam sebuah gua bersama kedua anaknya. Ya, terima kasih. Saya garis bawahi kata gua. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Dia tinggal di mana? Gua itu dengan kata lain apa? Kuburan. Kuburan. Terima kasih, terima kasih. Ya, jadi saudara paham kan? Seperti Abraham, Yisak, Yakov, Sarah, Lea itu dikubur di Gua Mahpela. Jadi mereka tuh meletakkan bangkai-bangkai manusia, ya tubuh-tubuh manusia, mayat-mayat manusia itu di dalam gua. Jadi gua itu adalah tempat kuburan sebetulnya. Disitulah setan-setan berkerumun, ya kan? Kalau menurut cerita-cerita sekarang kan di setan-setan banyak kerumun di kuburan. Salah satunya, ya karena itu terjadilah peristiwa ini. Ini sebagai penutup Kejadian 19 ayat 31 sampai 38. Silakan Brother. Kejadian 19 ayat 31. Yang sulung berkata kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada pria di tanah ini yang datang menghampiri kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. 32. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita tidur dengannya supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. 33. Mereka memberi ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Dan ia tidak mengetahui saat yang sulung itu tidur maupun saat ia bangun. 34. Keesokan harinya berkatalah yang sulung kepada adiknya, lihatlah, tadi malam aku telah tidur dengan ayahku. Malam ini kita memberi ia minum anggur juga, lalu masuklah, tidurlah dengannya. Dan kita akan meneruskan keturunan dari ayah kita. 35.
Pada malam itu mereka juga memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangkitlah yang lebih muda dan tidur dengannya. Dan ayahnya tidak mengetahui saat yang muda itu tidur maupun saat ia bangun. 36. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. 37. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamainya Moab. Ia adalah leluhur Moab sampai sekarang. 38. Yang bungsu juga melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamainya Ben-Ami. Ia adalah leluhur kaum Amon sampai sekarang. Ya, terima kasih. Jadi saya bisa lihat mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena satu hal lagi, transfer spirit. Nah, bapaknya gitu ya sudah nurun. Keluarganya, orang tuanya, bapak ibunya tidak ambil keputusan untuk keluar dari komunitas, maka itu transfer kepada anak-anaknya. Ya, sama. Jadi transfer spirit gitu nyata. Jadi hati-hati kalau saudara tidak mau kepingin dapat transfer spirit, keluar dari komunitas jahat saudara. Keluar. Tinggalkan teman-teman yang mempunyai spirit-spirit yang jahat. Saudara jangan berpikir spirit-spirit jahat itu adalah spirit-spirit pembunuhan, pencurian, pemerkosaan. Bukan, itu spirit-spirit, memang spirit jahat, tapi spirit jahat ini adalah spirit-spirit yang menjauhkan saudara dari kebenaran Dafar Elohim yang baik dan benar, yaitu posisinya yang benar. Kita masih dipengaruhi dengan hal-hal pengajaran-pengajaran yang buruk, itu sama dengan transfer spirit, ya. Jadi spirit jahat itu bukan cuma tindakannya jahat, tetapi ada niat jahat dan kedepannya juga jahat karena ujung-ujungnya tidak masuk rapture, saudara, tidak ikut rapture, tidak ikut pengangkatan, ya. Saudara paham? Dan inilah perkataan Yeshua. Yeshua mengatakan, ya, sama seperti anak manusia, zaman anak manusia, itulah juga zaman Lot, di mana mereka tidak sadar, mereka tetap makan, minum, beli, menjual, menanam, membangun, ya, dan mereka tidak sadar bahwa waktunya sudah habis. Persis seperti hari ini, banyak orang yang tidak sadar. Ini kemarin kita sudah baca ya ayat ini. Kita bisa baca sendiri. Lukas 17, 28-30. Jadi hari-hari ini persis seperti ini. Dan kalau kita lihat di satu ayat dalam Yoel 2, 30-31, yang mengenai tema kita adalah Hari Yahweh. Hari Yahweh itu apa? Silakan Brother Enoch untuk baca Yoel 2, 30-31. Yoel 2 ayat 30. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Iya, terima kasih. Saudara tahu maknanya hari Yahweh? Hari Yahweh itu adalah hari penghukum. Kapan terjadinya? Tidak lama lagi, karena sebentar lagi kita sudah memasukin tahun-tahun terakhir sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan tidak lama lagi akan rapture. Bagi yang tidak rapture, akan masuk di dalam masa murka anak domba, yaitu 3,5 tahun kedua dari putaran Shemitah, yaitulah masa 666, masa anti Hamasya. Siapa yang mau lolos, tidak mau masuk di dalam masa anti Hamasya, saudara harus cepat-cepat mumpung masih pintu terbuka. Itu keselamatan datang dari bangsa Yehudi, ya, yang di dalam fondasi yang benar, bukan rabbinik, bukan Talmud, yaitu adalah Yeshua HaMashiach, karena Yeshua HaMashiach itu adalah orang Yahudi, ya, namanya bukan Yesus, jadi Yeshua, masuk pintunya, Yeshua, Yodshin Waw Ayin, itu tidak bisa dibaca Yesus, bacanya Yeshua, ya, itu yang betul. Kemudian berserulah kepada nama Yahweh akan diselamatkan, masuk dalam baptisan, di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim sebagai materai keselamatan hidup saudara. Ingat ya, baptisan itu adalah awal perjalanan saudara bersama dengan Ruah Yahweh Elohim. Dan kemudian belajarlah
Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian baru, istilah di luar sana, dengan pola yang benar dan sudut pandang yang benar, ya. Kemudian belajarlah terus penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, itu berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim. Sampai kita semua terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach di awan-awan untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberkati. Haleluya. Shalom.